Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sebelum mengaji, mari kita mulai terlebih dahulu dengan membaca surat Al-Fatihah kepada pengarang kitab Waraqat ini, Syekh Jalaluddin Al-Mahalli dan Imamul Haramain. Mudah-mudahan kita mendapatkan barokah manfaat dari ilmu kedua beliau itu. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitih wa li jami'il anbiya'i wal mursalin wal ulama'i wal awliya'i wa syuhada'i was salihin, thumma khususan illa arwahi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi wa ila nafa'ana Allahu bi'ulumihim wa afadha alaina min barakatihim wa anwarihim wa asrarihim fid dini wad dunya wal akhirah. Syai'lillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Minggu yang lalu kita sudah berbicara mengenai lafadz am, mulai dari definisinya, bentuk-bentuk kata yang menunjuk kepada lafadz am. Malam ini kita akan melanjutkan masih berbicara mengenai lafadz am. Kita akan mulai dengan pembacaan dari teks. Wal umumu min sifatin nutqi. Wal umumu min sifatin nutqi wa la yajuzu da'wal umumi fi ghairihi minal fi'li wa ma yajri majrahu kama fi jam'ihi sallallahu alaihi wasallam baina salataini fi safari rawahul Bukhari. Wal umumu, adapun am, adapun lafadz umum itu, kategori mengenai umum itu, min sifatin nutqi, menjadi bagian dari sifat an-nutqi, wicara. Karena itu am ini adalah diskursus kata, bukan diskursus makna. Jadi am ini laisa min sifatil makna, tidak menjadi bagian dari pembicaraan mengenai makna. Karena itu jika kita menyebut am, yang dimaksud adalah lafadz am, sehingga kita tidak bisa berkata maknanya am, tapi lafadznya itu adalah am. Mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Wal umumu min sifatin nutqi. Penjelasan berikutnya, wala yajuzu da'wal umumi fi ghairihi. Karena itu maka tidak boleh da'wal umumi, klaim keumuman, fi ghairihi, pada selain yang terkait dengan wicara, dengan lafadz. Jadi umum itu terkait dengan lafadz, bukan terkait dengan makna. Apa contoh selain yang terkait dengan lafadz, selain yang terkait dengan kata, dengan wicara? Minal fi'li, misalnya seperti perbuatan. Yang dimaksud fi'li di sini bukan fi'il di dalam kategori nahu ya, tapi ini adalah al-makna al-masdari, jadi perbuatan.
Perbuatan itu tidak bisa dikategorikan sebagai lafadz am, tidak bisa, karena perbuatan itu bukan lafadz, perbuatan itu bukan kata. Wa ma yajri majrahu, dan sesuatu yang berjalan sama dengan perbuatan itu. Ada sesuatu yang diperlakukan seperti perbuatan, tindakan. Kama fi jam'ihi, seperti di dalam kasus Nabi menjamak bainas sholataini, di antara dua salat, fis safari, ketika Nabi sedang berada di dalam perjalanan, bepergian. Rawahul Bukhari, hadis itu diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Imamul Bukhari. Fa innahu la ya'ummu safara tawila wal qasira, karena Nabi melakukan tindakan menjamak salat itu, la ya'ummu, tidak mencakup as-safara tawila wal qasira, pada perjalanan yang panjang atau perjalanan yang pendek, perjalanan jarak yang panjang ataupun jaraknya pendek. Zaman dulu jarak dan waktu itu sama ya, jarak tempuh dan waktu tempuh sama. Kalau sekarang waktu tempuh bisa terpaut jauh dengan jarak tempuhnya. Ke Surabaya misalnya 1000 kilo, kalau menggunakan pesawat ya bisa 1 jam. Tapi kalau menggunakan kereta lebih lama, dan seterusnya. Nah, perbuatan Nabi menjamak salat duhur, salat asar, atau salat maghrib dan isya, itu tidak bisa dinyatakan sebagai am, yang mencakup kepada perjalanan panjang atau perjalanan yang pendek. Kenapa begitu? Fa innahu innama yaqa'u fi wahidin minhuma, karena Nabi menjamak salat itu pasti salah satunya antara perjalanan yang panjang dengan perjalanan yang pendek. Tidak mungkin kedua-duanya. Fa innahu, karena menjamaknya Nabi, menjamak salat itu, innama yaqa'u, itu terjadi fi wahidin, pada satu, minhuma, dari as-safarat tawil was-safaral qasir. Nah, buktinya Nabi menjamak salat hanya ketika di dalam perjalanan yang panjang, perjalanan jauh. Karena itu tidak bisa dinyatakan pokoknya perjalanan dari Pamulang ke Ciputat misalnya. Karena sudah kategori safar lalu ingin menjamak salat, itu tidak bisa. Karena perbuatan Nabi menjamak salat itu tidak mengandung unsur yang umum. Pasti itu adalah spesifik. Dan faktanya memang Nabi hanya menjamak salat ketika safar yang tawil, safar yang panjang. Wa kama fi qadha'ihi sallallahu alaihi wasallam bisyufa'ati lil jari, yang tadi itu contohnya minal fi'li, ya, perbuatan. Jadi perbuatan itu tidak bisa dikategorikan sebagai sesuatu yang umum. Pasti perbuatan itu menyangkut sesuatu yang spesifik. Nabi melakukan perjalanan yang panjang, lalu Nabi menjamak sholatnya. Itu spesifik. Kalau sekarang kan berbeda situasinya ya. Kalau kita ke Surabaya itu perjalanan yang panjang, walaupun waktu yang ditempuh hanya 1 jam. Tapi kalau dari Pamulang ke Tanjung Priuk, itu dari segi jarak tempuhnya pendek, tapi dari segi waktunya bisa lebih lama dari perjalanan antara Jakarta Surabaya dengan Pamulang Tanjung Priuk.
Zaman dulu tidak begitu, karena kendaraan itu ya manual saja kan. Itu contoh perbuatan Nabi terkait dengan menjamak sholat. Wa kama fi qadha'ihi sallallahu alaihi wasallam bisyuf'ati lil jari. Dan contoh dari wama yajri majrahu, sesuatu yang diperlakukan seperti perbuatan. Apa itu? Seperti putusan Nabi terkait dengan syuf'ah lil jar, tetangga. Jadi suatu waktu Nabi memperbolehkan syuf'ah lil jari bagi tetangga. Ini kalau yang tidak pernah mengaji kitab fikih tidak mengerti apa yang dimaksud dengan syuf'ah itu. Banyak definisi yang terkait dengan apa yang dimaksud dengan syuf'ah itu ya. Contoh yang sederhana, kalau ada sekelompok orang, katakan A, B, C, memiliki sebidang tanah. Jadi A, B, dan C berkongsi membeli sebidang tanah, lalu tanah yang dimiliki itu dimiliki secara bersama-sama. Tiba-tiba tanpa sepengetahuan B dan C, si A ini menjual bagian tanahnya ke pihak lain. Maka pihak B ini bisa memaksa untuk membeli tanah itu, karena itu merupakan haknya. Itu namanya syuf'ah ya. Syuf'ah itu hampir selalu dimulai dengan syirkah, persekutuan atau perserikatan, persekutuan. Ya, syirkah namanya. Nah, syirkah itu, syuf'ah ini biasanya terkait dengan khultatus syuyu', bukan khultatul jiwar. Bukan karena saya punya sebidang tanah lalu bertetangga dengan tanah orang lain, saya sebenarnya boleh menjual tanah itu tanpa memberitahu kepada tanah sebelah kepunyaan orang yang punya tanah sebelah tanah saya itu. Itu di dalam mazhab Syafi'i, la syuf'ata lil jar, tidak ada syuf'ah terkait dengan ketetanggaan. Tapi di dalam mazhab Hanafi, syuf'ah lil jar itu diperbolehkan, bahkan wajib. Jadi ulama berselisih mengenai syuf'ah lil jar ini, apakah boleh atau tidak. Nah, Nabi menyatakan syuf'ah lil jar ini di dalam putusan hak sebagai hakim, bukan dalam kapasitasnya sebagai mufti, tapi sebagai qadhi. Jadi Nabi tidak menyatakan asyuf'atu lil jar. Kalau Nabi menyatakan asyuf'atu lil jar, maka kata asyuf'ah itu adalah lafadz am. Tapi karena ini tindakan Nabi memberi putusan hukum di pengadilan yang membolehkan syuf'ah bagi tetangga, maka itu tidak terkategori sebagai am, karena itu adalah sejenis dengan perbuatan. Mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Rawahun Nasaiyu anil Hasan mursalan. Yang terkait dengan syuf'ah lil jar itu, hadis diriwayatkan oleh An-Nasai dari Al-Hasan, hadisnya mursalan, hadis mursal. Apa hadis mursal itu? Adalah hadis alladzi saqata minhu sahabiyun. Adalah hadis yang perawi sahabatnya itu dihilangkan. Biasanya sebagian ulama menyatakan hadis mursal itu la yuhtajju bih, tidak bisa dijadikan sebagai hujjah, sebagai acuan hukum. Kenapa yang tadi putusan Nabi itu dikategorikan sebagai ma yajri majral fi'li fa innahu la ya'ummu kulla jarin? Karena putusan Nabi terkait dengan syuf'ah lil jar itu la ya'ummu, tidak mencakup kulla jarin, pada setiap tetangga. Lihtimali khususiyatin fi dzalikal jari, karena ada kemungkinan keputusan itu diambil oleh Nabi terkait dengan
pertimbangan tertentu fi dzalikal jari menyangkut tetangga itu. Jadi lex specialis namanya kalau bahasa modern sekarang. Jadi ini putusan Nabi menyangkut syuf'ah lil jar itu dianggap sebagai yajri majral fi'li, karena itu tidak bisa terkategori sebagai bagian dari lafadz yang am, karena memang bukan lafadz, itu adalah putusan pengadilan. Kalau mudah-mudahan dimengerti ya, agak teknis. Itu di Fathul Qorib ada syuf'ah itu apa. Misalnya dinyatakan anna syuf'ata la tathbutu illa bil khultah. Syuf'ah itu hanya terkait dengan khultah, artinya syirka. La bil jiwar, tidak terkait dengan ketetanggaan. Tapi kalau mau mengikuti mazhab Hanafi, misalnya tetangga saya rumahnya mau dijual, menurut mazhab Hanafi tetangga itu pertama-tama ya nawarin dulu sama saya, jangan langsung dijual ke orang lain, karena kita sudah enak lama bertetangga, belum tentu penghuni baru dari rumah tetangga saya yang akan dijual itu menjadi tetangga yang baik. Karena itu menurut mazhab Hanafi syuf'ah lil jar itu hukumnya wajib. Tapi menurut Maliki dan Syafi'i itu tidak wajib. Tapi bahasan kita bukan itu. Bahasan kita, putusan Nabi yang terkait dengan syuf'ah lil jar itu bukan terkategori ke dalam pembahasan am. Tapi itu adalah yajri majral fi'li. Jadi di luar pembahasan mengenai am itu. Dengan Akhiruddin kok nggak bisa nge-share, kenapa itu ya? Lagi di luar kali. Sekarang kita lanjutkan. Wal khassu, adapun yang khas, yuqabilul am adalah kebalikan dari lafadz am. Wal khassu yuqabilul amma, yang khas itu merupakan kebalikan dari yang umum. Tapi ini bukan definisi dari khas ya. Fayuqalu fihi, maka dikatakan kalau ada yang mau nge-share silahkan ini. Fayuqalu fihi, maka dikatakan fihi di dalam pembahasan khas ini, definisinya kira-kira gimana? Jadi kebalikan dari definisi am. Khas itu kebalikan dari definisi am. Minggu yang lalu kita sudah berbicara mengenai definisi am. Lafadz khas itu adalah ma la yatanawalu syai'aini fasa'idan min ghairi hasrin. Ma adalah lafadz la yatanawalu, yang tidak mencakup syai'aini pada dua hal, fasa'idan atau lebih, min ghairi hasrin tanpa pembatasan. Kalau yang am kan ma yatanawalu, kalau khas ma la yatanawalu, itu aja bedanya. Nahu rajulun, rajulun seorang laki-laki. Rajulun itu lafadz khas ya, seorang laki-laki, khas itu. Sekalipun tidak jelas seorang laki-laki yang mana. Makanya itu lafadz khas, tapi terkategori di dalam ilmu nahwu disebut dengan isim nakirah ya. Rajulun seorang laki-laki. Jadi kalau rajulun seorang laki-laki itu adalah khas, kalau ar-rajulu laki-laki itu lafadz am. Kalau rajulun seorang laki-laki itu khas.
Artinya bukan 2, bukan 3 tertentu seorang laki-laki. Tapi kalau ar-rajulu, laki-laki, itu kan tanpa batas. Pokoknya laki-laki, maka dia akan berada di bawah naungan kata ar-rajulu. Warajulani, dan 2 orang laki-laki. Kalau nahwu, rajulin warajulaini wa thalathati rijalin. Atau kalau di kitab yang lain nahwu rajulun warajulani wa thalathatu rijalin. Seorang laki-laki itu khas. Warajulani, 2 orang laki-laki itu khas. Kenapa? Karena bukan 3, bukan 1. Wa thalathatu rijalin, 3 orang laki-laki itu khas karena 3 orang laki-laki. Sekalipun tidak jelas 3 orang laki-laki itu yang mana, makanya dia disebut khas, tapi rijal itu masuk ke dalam kategori isim nakirah. Jadi ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ar-rijalu itu lafaz am karena dia jamak taksir yang dimakrifatkan dengan al. Jadi seluruh laki-laki ini masuk ke dalam bagian dari ar-rijalu, laki-laki. Itu khas ya, khas. Banyak definisinya khas ini. Wa takhsisu, adapun taksis, jadi am ada khas, prosesnya itu adalah taksis. Wa takhsisu, taksis, lafaz am yang dispesifikasi dengan lafaz khas itu namanya taksis. Tamyizu ba'dil jumlati, memisah-misahkan atau menyisihkan ba'dil jumlati, sebagian jumlah. Ai ikhrajuhu, artinya mengeluarkan ba'dil jumlah. Ba'dil jumlah. Jadi kalau ar-rijalu itu adalah am, nanti ada sebagian yang dikecualikan. Nanti ada contohnya. Kaikhrajil mu'ahadina min qawlihi ta'ala, seperti dikecualikannya orang-orang kafir mu'ahad dari firman Allah, faqtulul musyrikina. Kan ada ayat di dalam surat At-Taubah, faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum. Bunuhlah olehmu orang-orang musyrik di mana saja kalian bertemu dengannya. Jadi di mana saja ketemu dengan orang musyrik, bunuh aja. Ini ayat yang turun di dalam suasana darurat peperangan. Nah pertanyaannya, apakah seluruh orang musyrik itu dibunuh? Ternyata tidak. Ada orang kafir mu'ahad yang tidak boleh dibunuh. Kalau ayat tadi, faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum wa khudhuhum, itu perintah untuk membunuh. Al-musyrikina itu adalah lafaz am ya, biar ingat ini. Kenapa al-musyrikina disebut dengan lafaz am? Karena dia jamak yang kemasukan al. Al-musyrikina itu jamak mudzakkar salim kemasukan al, makanya disebut dengan lafaz umum. Tapi ternyata keumuman al-musyrikina ini dibatasi oleh ayat illalladzina ahadtum minal musyrikina. Yang tidak boleh dibunuh itu adalah orang-orang kafir yang terikat perjanjian dengan kalian umat Islam. Jadi tidak seluruh orang kafir itu dibunuh. Orang kafir yang berada di dalam ikatan perjanjian dengan orang Islam
itu tidak boleh untuk dibunuh. Illalladzina ahadtum minal musyrikina thumma lam yankusukum syai'a wa lam yudhahiru alaikum ahada fa'atimmu ahdahum ila muddatihim. Jadi illalladzina ahadtum itu sebagai mukhassis terhadap ayat faqtulul musyrikina. Makanya keliru kalau kita menerapkan ayat ini tanpa mempertimbangkan ayat yang menjadi mukhassisnya. Beberapa orang kafir yang dikecualikan, seperti kata Nabi, man adza dzimmiyan faqad adzani. Barang siapa yang menyakiti orang kafir dzimmi sama dengan menyakiti aku. Karena itu orang kafir dzimmi tidak boleh dibunuh. Dia dikecualikan dari ayat faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum. Misalnya contoh yang lain, orang Islam itu kan wajib untuk berpuasa Ramadan. Dikecualikan dari itu adalah orang Islam yang sedang sakit atau berada di dalam perjalanan, sedang musafir. Jadi lafaz yang umum itu bisa ada pengecualiannya. Bahkan ada kaidah yang menyatakan ma min amin illa waqad khussisa. Setiap lafaz am itu pasti ada pengecualiannya. Makasih ajengan, sudah ada teksnya ini. Ini saya senang sekali, pengajiannya agak teknis begini tapi masih ada yang ikut ya. Ini kalau tidak punya basic nahwu sarraf agak repot juga untuk memahami, karena di dalam ilmu usul fikih itu mempersyaratkan orang harus mengerti mengenai gramatika bahasa Arab. Apa jamak taksir, jamak mudzakkar salim itu kan ada di dalam teks ini. Dengan demikian mestinya orang tidak mudah untuk mengeluarkan fatwa ini dan itu kalau tidak memiliki pengetahuan yang memadai. Pertama, gramatika bahasa Arab sebagai modal untuk masuk ke dalam diskursus usul fikih. Jadi bukan ketemu orang musyrik di Bali langsung dibunuh. Makanya keputusan Nahdlatul Ulama Munas NU 2018 itu menarik. Bahwa orang-orang non-muslim di Indonesia tidak dikategorikan sebagai kafir zimmi, kafir mu'ahad, kafir musta'man, apalagi kafir harbi. Ini kategori menyangkut alaqah bainal muslim wa ghairil muslim, hubungan orang Islam dengan orang selain Islam. Karena tidak memenuhi syarat untuk disebut sebagai kafir zimmi, untuk disebut sebagai kafir mu'ahad. Kita ini bareng-bareng mendirikan negara ini kan, bareng-bareng. Makanya di dalam merumuskan dasar negara kita ini bareng-bareng, tidak ada warga negara kelas 2. Makanya kategori-kategori kafir yang terkait dengan al-alaqah bainal muslim wa ghairil muslim tidak tepat untuk diterapkan kepada non-muslim di Indonesia. Itu namanya ijtihad dari aspek tahqiqul manat. Bukan mencoret kata kafir di dalam Quran, di dalam kitab-kitab fikih, tapi kata kafir yang terkait dengan hubungannya orang Islam dengan orang non-muslim tidak bisa diterapkan di dalam konteks non-muslim di Indonesia. Jadi kiai-kiai yang ikut di dalam Munas NU 2018 tidak bicara dari aspek takhrijul manat, tapi bicara dari aspek tahqiqul manat. Itu panjang pembahasannya. Bukan mencoret seluruh kata kafir, itu kan keliru memahami keputusan Munas Nahdlatul Ulama itu. Tapi tidak menerapkan beberapa kategori kafir menyangkut hubungannya dengan orang Islam.
Misalnya, apakah non-muslim di Indonesia kafir muahad? Enggak. Karena kita tidak pernah mengadakan kontrak genjatan senjata untuk tidak saling menyerang dengan orang-orang non-muslim misalnya di Indonesia. Justru kita ini sama-sama berperang melawan kaum penjajah. Itu bedanya. Karena itu orang non-muslim di Indonesia bukan kafir muahad. Wa huwa yanqasimu ila muttasilin wa munfasilin. Takhsis itu terbagi ke dalam dua kategori. Pertama, ila muttasilin, takhsis muttasil, bersambung, redaksi kalimatnya langsung nyambung. Wa munfasilin, terpisah. Antara ini lafadz umum, ini yang khas, itu terpisah. Itu munfasil namanya. Jadi ada takhsis muttasil, ada takhsis munfasil. Walaupun jadi kategori ini penting diketahui. Fal muttasilu, yang dimaksud dengan takhsis muttasil itu, pertama, al istithna'u, adalah istithna, pengecualian. Wasayati mithaluhu, akan datang contohnya. Sebenarnya di depan sudah disampaikan. Contoh dari istisna itu adalah innal insana lafi khusrin, seluruh manusia berada di dalam kerugian. Itu kan umum sekali. Al insan, manusia, semuanya di dalam kerugian. Ada yang tidak rugi, illalladzina amanu, yang tidak rugi adalah mereka yang beriman dan beramal solih. Itu namanya takhsis muttasil bil istithna. Jadi kalimatnya nyambung. Seluruh manusia dalam kerugian kecuali yang beriman dan beramal solih. Itu namanya takhsis muttasil. Yang pertama adalah istithna. Istithna. Wasyartu, dan syarat. Jadi muttasil pertama adalah menggunakan kalimat pengecualian. Yang kedua adalah menggunakan syarat. Ada syaratnya. Ada syaratnya. Nahu, contohnya, akrim bani tamimin inja'uka. Muliakanlah orang-orang suku Bani Tamim inja'uka, jika mereka datang kepadamu. Jadi inja'uka, jika mereka datang kepadamu, adalah syarat. Artinya apa? Kalau mereka tidak datang, ya udah. Ay al-ja'ina minhum, orang-orang yang datang, minhum, di antara Bani Tamim. Jadi inja'uka itu adalah syarat yang menyebabkan itu menjadi catatan apakah penghormatan terhadap Bani Tamim akan dilakukan atau tidak. Kalau mereka datang, baru dilakukan penghormatan. Kalau tidak datang, kan nggak ada yang bisa dihormati. Itu contohnya takhsis muttasil bisyarti, dengan syarat. Contoh lain misalnya di dalam Quran, wa in ahadun minal musyrikina istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Wa in ahadun minal musyrikina istajaraka, jika ada seorang musyrik meminta perlindungan kepadamu, fa'ajirhu, maka lindungilah dia. Ya, in ahadun minal musyrikina istajaraka, jika, itu kan persyaratan ya. Syaratnya, kalau ada orang musyrik datang kepadamu meminta perlindungan, ya lindungi.
Artinya kalau tidak datang meminta perlindungan, ia tidak perlu dilakukan perlindungan. Itu menjadi dasar nanti kafir musta'man ya, atau kafir musta'min. Orang kafir yang meminta perlindungan atau orang kafir yang dilindungi. Itu tidak boleh dibunuh. Itu yang dengan syarat. Misalnya contoh yang lain. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taksuru minas salati. Kalau kalian sedang berada di dalam perjalanan, ya tidak ada masalah kalau kalian mau melakukan rukhsah, mau mengkasar salat, diperbolehkan. Itu syaratnya. Wa taqyidu bisifati, membatasi keumuman lafaz am itu bisifati dengan sifat. Misalnya akrim bani tamimin al-fuqaha'a, muliakanlah suku bani tamim itu, tapi muliakan al-fuqaha'a, hanya yang ahli fikih saja. Al-fuqaha'a itu menjadi sifat dari bani tamim, makanya dibaca nasab. Akrim bani tamimin al-fuqaha'a, muliakanlah suku bani tamim itu, tapi tidak semuanya, hanya al-fuqaha'a, mereka yang ahli di bidang fikih. Kalau tidak ada al-fuqaha'a bani tamim, berarti semuanya harus kita muliakan. Tapi begitu diberi sifat al-fuqaha'a yang ahli fikih, maka penghormatan hanya diberikan kepada bani tamim yang ahli fikih. Itu takyid bisifah. Kalau di dalam Quran apa contohnya? Misalnya, kalau kita tidak bisa menikahi perempuan merdeka, maka kata Allah di dalam Quran, famimma malakat aimanukum min fatayatikumul mu'minat, kalian boleh menikahi perempuan-perempuan budak tapi yang beriman. Al-mu'minat itu adalah sifat. Jadi yang diperbolehkan hanya menikahi budak perempuan yang tidak beriman. Artinya apa? Ini nanti mafhum namanya, mafhum mukhalafah, mafhum sifat namanya. Artinya apa? Kita tidak boleh menikahi budak perempuan yang tidak beriman. Itu mafhum mukhalafah bisifat. Jadi ada mafhum muwafaqah, ada mafhum mukhalafah. Kalau di dalam Quran ada firman Allah yang menyatakan fala taqul lahuma uffin, kamu tidak boleh menyatakan kepada kedua orang tuamu. Bukan hanya tidak boleh menyatakan tapi memukul juga. Jika berkata saja tidak boleh, apalagi memukulnya. Itu yang dimaksud nanti dengan mantuk gitu. Jadi makna yang tersuratnya. Mafhumnya itu bukan hanya menyatakan yang tidak boleh, tapi memukul apalagi makin tidak boleh. Kenapa? Karena sama-sama menyakiti. Itu nanti juga yang disebut dengan kias jali ya. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Kias jali. Analoginya jelas karena ada ilat yang mempertautkan antara furu' dengan asal. Itu ilat namanya. Ini kalau ditambahkan banyak ya. Takhsis muttasil pertama adalah istithna, menggunakan pengecualian. Yang kedua syarat. Yang ketiga takyid bisifah. Kalau mau ditambahkan adalah ghayah. Misalnya Allah berfirman di dalam Quran, qatilul ladzina la yu'minuna, perangi orang-orang yang tidak beriman, hatta yu'tul jizyata, hingga mereka mau membayar pajak. Artinya apa? Kalau mereka membayar pajak tidak bisa diperangi.
Itu hatta yu'tul jizyata. Hatta itu menjadi mukhassis terhadap keumuman ayat alladzina la yu'minuna. Alladzina itu disebut dengan lafaz am karena dia adalah isim mausul. Ini agak teknis ya. Apa isim mausul ini harus, kalau nggak ngerti ilmu-ilmu gramatika bahasa agak repot ya. Sekarang wal istithna'u, pengecualian itu apa? Sebenarnya kita udah ngerti ya tanpa didefinisikan. Yang disebut dengan kalimat pengecualian itu kan kita pasti mengerti. Wal istisna'u, adapun istisna, ikhraju ma laulahu ladakhala fil kalami. Ikhraju ma laulahu, mengecualikan atau mengeluarkan sesuatu, laulahu seandainya ma itu tidak ada, laulahu seandainya ma itu tidak ada, ladakhala fil kalami, maka ma itu akan menjadi bagian dari kalam. Ikhraju ma laulahu ladakhala fil kalami. Laulahu itu, laula itu pasti masuk kepada mubtada ya. Yang ingat ngaji alfiyah itu, laula wa lauma yalzamanil ibtida idhintinaan biwujudin aqada. Jadi laula dan lauma itu pasti masuk kepada mubtada. Karena itu hunya itu, laulahu itu adalah menjadi mubtada. Tapi laula ini ada mubtadanya tapi khabarnya wajib dibuang. Di dalam alfiyah itu wa ba'da laula ghaliban hadful khabar hatmun wa fi nassi yaminin dastaqar. Laulahu, seandainya tidak ada pengecualian, jadi kalau dikeluarkan kalimatnya laulal ikhraju mawjudun, mawjudun itu menjadi khabar, la dakhala dhalikal mukhraj fi hukmil kalamis sabiq. Seandainya tidak ada pengecualian, maka sesuatu yang dikecualikan itu akan menjadi bagian dari kalimat itu. Misalnya apa? Ja'al qaumu, datang kaum. Kaum ini ditulis di dalam kitab-kitab tafsir hanya mengena kepada komunitas laki-laki. Karena Allah berfirman di dalam Quran, la yaskhar qaumun min qaumin wala nisa'un min nisa'. Itu yang menjadi dasar sebagian ulama bahwa kata kaum itu hanya mengena kepada komunitas laki-laki. Ja'al qaumu, datang al-qaumu kaum, illa Zaidan, kecuali Zaid. Jadi Zaid dikecualikan dari orang-orang yang datang itu. Artinya apa? Hanya Zaid yang tidak datang. Seandainya tidak ada pengecualian, maka Zaid menjadi bagian dari orang-orang yang datang. Tapi karena ada pengecualian, maka Zaid tidak menjadi bagian dari orang yang datang itu. Ja'a, datang al-qaumu, al-qaumu namanya mustathna minhu. Illa itu namanya adat, alat untuk mengecualikan. Zaidan itu adalah mustathna, yang dikecualikan. Yang dikecualikan. Ini kalau contohnya adalah ja'al qaumu illa Zaidan. Kalau mau contoh di dalam Quran, misalnya Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradhin minkum. Kalian tidak boleh mengkonsumsi harta dengan cara yang batil. Illa an takuna tijaratan an taradhin minkum,
kecuali dengan menggunakan, dengan cara diperoleh harta itu dengan cara tijaratan antaradin minkum, dengan cara saling rela antara satu dengan yang lain. Walaupun nanti ulama berselisih ya, ini istisnanya muttasil atau munqati, diperselisihkan. Jadi ini contoh ya. Misalnya contoh yang lain. Al-muslimuna ala syurutihim, ini hadis. Orang Islam terikat dengan sesuatu yang dipersyaratkan di antara mereka atau dengan pihak lain. Illa syaratan ahalla haraman au harrama halalan, kecuali yang tidak terikat itu jika syarat yang dicantumkan di dalam transaksi itu ahalla haraman, menghalalkan yang haram. Misalnya bersepakat untuk korupsi, boleh dilanggar. Au harrama halalan, mengharamkan yang halal. Nah, makanya kita di Indonesia ini dulu pernah bersepakat untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, itu al-muslimuna ala syurutihim, karena dulu nenek moyang kita menjadi bagian dari yang merumuskan dasar negara, bersepakat untuk mendirikan negara, maka mereka terikat, kita semua terikat dengan keputusan itu. Al-muslimuna ala syurutihim, karena di dalam Pancasila itu tidak ada sesuatu yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Itu mengikat kepada umat Islam. Kata Nabi, as-sulhu jaizun bainal muslimin, membuat transaksi perdamaian, kontrak perdamaian diperbolehkan. Illa sulhan ahalla haraman aw harrama halalan, kecuali yang bertentangan dengan sesuatu, dengan prinsip-prinsip pokok ajaran. Ini contoh ya. Kalau tadi ja'al qaumu illa Zaidan, datang Zaid, illa Zaidan, kecuali Zaid yang tidak datang. Itu contoh pengecualian. Udah 9:30 ya. Wa innama yasihul istithna'u bisyarti an yabqa minal mustathna minhu syai'un. Istisna itu dinyatakan sah dengan syarat masih tersisa dari mustasna minhu itu walaupun sedikit. Jadi mustasna minhu itu tidak dihabiskan oleh mustasna. Ja'al qaumu, al-qaumu itu mustasna minhu. Illa Zaidan, Zaidan itu mustasna. Misalnya, lahu alayya asyratun illa tis'atan, lahu baginya, alayya saya punya tanggungan, asyratun 10, jadi saya punya tanggungan ke pihak lain 10, illa tis'atan kecuali 9, berarti masih tersisa 1, tidak dihabiskan. Falau qala, jika dia berkata illa asyratan kecuali 10, lam yasiha, tidak sah. 10 dikecualikan dengan 10. Wa talzamuhul asyratu, kalau begitu dia tetap punya kewajiban beban yang 10, karena pengecualiannya sia-sia, tidak ada gunanya. Tetap kembali kepada mustasna minhu, karena mustasnanya menghabiskan seluruh mustasna minhu. Asyartu tsani wa min syartihi ayyakuna muttasilan bil kalami. Ini yang kedua. Syarat yang kedua dari istisna itu ayyakuna muttasilan bil kalami, harus bersambung dengan kalimat sebelumnya. Falau qala, jika seseorang berkata ja'al fuqaha'u, datang rombongan para ahli fikih,
Thumma qala ba'da yaumin, setelah berselang 1 hari, baru dia berkata, illa Zaidan, kecuali Zaid yang tidak datang. Lam yasihha, istithna pengecualian seperti itu dinyatakan tidak sah. Ini menurut satu pendapat ya, karena nanti ulama-ulama lain boleh juga tuh lebih dari 1 hari. Bahkan Ibnu Abbas menyatakan yajuzu infisaluhu ila syahrin, boleh jeda antara kalimat sebelumnya dengan kalimat pengecualiannya itu sampai 1 bulan. Kata Sa'id bin Jubair ila arba'ati ashhur, sampai 4 bulan. Kata Mujahid sampai 2 tahun. Jadi ini menunjukkan kepada kita bahwa metodologi usul fikih itu tidak tunggal. Satu teori bisa diperselisihkan oleh para ulama. Ja'al fuqaha, datang para ahli fikih setelah 1 hari, lalu dia menyatakan hanya Zaid yang tidak datang. Pengecualian seperti itu lam yasihha, tidak sah. Kenapa? Karena tidak muttasil dengan kalimat sebelumnya. Walaupun kalau kita baca Al-Quran, pengecualian yang seperti ini lazim terjadi. Ada suatu contoh yang fenomenal tuh. Di dalam Quran dinyatakan la yastawi al-qa'iduna minal mu'minina wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Kata Allah, tidak sama antara orang-orang yang duduk tidak ikut berperang dari orang-orang yang beriman. Orang beriman tidak ikut perang, duduk-duduk aja. Tidak sama antara mereka yang duduk-duduk dengan mereka yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan dengan jiwanya. Hampir saja para ulama salah faham para sahabat. Maka segera datang pengecualian, disusulkan kemudian oleh Allah melalui malaikat Jibril, ghairu ulidz dzarari. Makanya ayatnya menjadi lengkap, la yastawi al-qa'iduna minal mu'minina ghairu ulidz dzarari. Ghairu ulidz dzarari. Itu bisa dibaca ghairu, bisa dibaca ghaira, bisa dibaca ghairi. Kalau Imam Nafi membaca ghaira, dijadikan sebagai istithna. Tapi Abu Amr, Ibnu Katsir, Hamzah dan Asim membaca ghairu, katanya dijadikan sebagai sifat. Al-A'mas membacanya ghairi, dijadikan sifat dari al-mu'minina. Jadi kalau ghairu dijadikan sifat dari al-qa'iduna, kalau ghaira itu istithna, kalau ghairi dijadikan sifat dari al-mu'minina. Tapi kalau kita ikut Ibnu Aqil, sebenarnya tidak bisa ghairu ulidz dzarari, ghairu dijadikan sifat dari al-qa'iduna. Karena al-qa'iduna itu adalah ma'rifat. Ghairu itu sekalipun idhafah, dia tetap menjadi nakirah. Karena ghairu itu kan bimakna mughair. Dan idhafahnya isim sifat itu la yufidu takhsisan wala ta'rifan, tetap dia menjadi nakirah. Makanya ada nazamnya kan, wa in yusyabihil mudhafu yaf'alu wasfan fa'an tangkirihi la yudalu. Jadi tetap dihukumi sebagai nakirah tuh. Karena itu yang paling mungkin bukan dijadikan sifat dari al-qa'iduna, tapi dijadikan sebagai badal. Ini dampak maknanya kan juga nanti besar ya. Menjadikan badal, menjadikan sifat, bisa juga dijadikan sebagai hal. Ghaira tapi dijadikan sebagai hal. Karena tidak mungkin dijadikan sifat dari al-qa'iduna. Ghaira itu mughayir, isim sifat. Ini pembahasan di dalam ilmu nahwu sebenarnya ya.
Lebih banyak pembahasan di dalam nahu ketimbang pembahasan di dalam fannul usul, pembahasan di dalam usul fikih. Wa yajuzu taqdimul mustathna 'alal mustathna minhu. Ini keren yang ikut ngaji sampai 100 lebih ya. Mudah-mudahan faham ini. Wa yajuzu boleh taqdimul mustathna, mendahulukan mustathna, 'alal mustathna minhu, mendahulukan atas mustathna minhu. Nahu contohnya maqama illa zaidan ahadun. Mestinya kan maqama ahadun illa zaidan, tak seorang pun berdiri kecuali Zaid. Ahadun itu mustathna minhu, Zaidan itu mustathna, tapi sekarang mustathna didahulukan dari mustathna minhu, sehingga maqama illa Zaidan ahadun, mestinya maqama ahadun illa Zaidan. Wa yajuzul istithna'u minal jinsi, diperbolehkan pengecualian dari yang satu jenis, kama taqaddama qamal qaumu illa Zaidan, Zaid itu adalah bagian dari kaum, diperbolehkan. Wa min ghairihi, dan termasuk ghairil jinsi yang disebut dengan istithna munqati. Ja'al qaumu illal hamira, datang kaum illal hamira, kecuali al-hamir. Al-hamir itu jamak dari himar ya. Jamaknya kata himar itu bisa hamir, bisa humur. Datang kaum kecuali beberapa himar yang tidak datang. Nah, himar itu tidak menjadi bagian dari kaum. Karena itu disebut dengan istisna munqati. Ini roaming memang ya. Roaming kata Pak Nur Syafaat, roaming. Kata Pak Fauzi, saya nggak semua faham. Ya ikut ngaji aja lah, tabarrukan. Nanti lama-lama faham. Saya dulu juga nggak faham. Wa min ghairihi artinya tidak satu jenis. Datang kaum kecuali beberapa himar. Himar itu tidak menjadi bagian dari kaum. Itu namanya istithna munqati. Menurut mazhab Syafi'i, la yajuzul istithna'u min ghairil jinsi, istisna ghairu munqati itu tidak boleh. Nah, ulama-ulama yang lain menyatakan ya boleh, karena Allah sendiri yang membuka kemungkinan istisna munqati itu. Misalnya di dalam Quran dinyatakan fasajadal malaikatu kulluhum ajma'una illa iblisa. Seluruh malaikat itu bersujud kecuali iblis. Dan iblis itu tidak menjadi bagian dari malaikat. Kok tahu kita bahwa iblis tidak menjadi bagian dari malaikat? Allah sendiri yang menegaskan di dalam Quran. Illa iblisa kana minal jinni fafasaqa. Iblis itu adalah bagian dari jin, kemudian dia fasik. Makanya contoh istisna munqati itu ya ada di dalam Quran. Kalau istisna yang muttasil ya banyak di dalam Quran. Minggu yang lalu yang saya contohkan, wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Perempuan tidak diperbolehkan menampakkan auratnya kecuali yang biasa nampak pada tubuh perempuan itu. Wasyartu al-mukhassisu, yang berikutnya syarat yang menjadi takhsis. Yajuzu boleh an yataqaddama, syarat itu mendahului alal masyruti, mendahului yang disyarati. Nahu contohnya in ja'aka banu tamimin fa'akrimhum, jika datang orang-orang Banu Tamim,
Fa'akrimhum, maka muliakanlah dia. Ya, inja'aka itu syarat. Yang disyarati itu di belakang. Jadi syarat mendahului yang disyarati. Misalnya, akrimil ulama idza amilu bi'ilmihim, muliakanlah para ulama dengan syarat dia mengamalkan ilmunya. Kalau contoh di dalam Quran, wa in kunna ulati hamlin fa'anfiqu 'alaihinna hatta yadha'na hamlahunna. Jika perempuan yang dicerai itu dalam keadaan hamil, wa in kunna itu syarat tuh. Fa'anfiqu 'alaihinna, berilah nafkah mereka hatta yadha'na hamlahunna, hingga melahirkan. Jadi suami yang mentalak istrinya dalam keadaan hamil wajib memberikan nafkah hingga dia melahirkan. Itu namanya taqdimus syarat 'alal masyrut, mendahulukan syarat atas yang disyarati. Atau taqdimul masyrut 'ala syarat, mendahulukan yang disyarati atas syarat. Bisa juga. Misalnya di dalam Quran, walakum nisfu ma taraka azwajukum in lam yakun lahum walad. Itu syaratnya di belakang, masyurutnya di depan. Ini banyak contoh-contoh kayak begini di dalam Quran. Dengan begini kita menjadi tahu mana syarat, mana yang disyarati. Contoh yang tadi saya sebut, wa in ahadun minal musyrikina istajaraka, itu syarat. Jika seorang musyrik datang kepadamu meminta perlindungan, fa'ajirhu, maka lindungi dia. Lindungi dia itu syarat mendahului masyrutnya. Itu diperbolehkan. Ini kalau dibahas agak detail pasti tambah nggak ngerti ya. Jadi pokok-pokoknya kayak begitu. Walaupun nanti ada syarat lugawi, ada syarat syar'i, ada syarat ja'li. Kalau saya diterima PNS, nah itu saya akan, itu syarat tuh. Tapi bukan Allah yang bikin, itu namanya syarat ja'li. Wal muqayyadu bisifati yuhmalu alaihil mutlaqu. Saya kira cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat, walaupun tidak semuanya bisa difahami, sedikit-sedikit bisa difahami. Dengan mengaji seperti ini kita akan tahu bahwa betapa tidak mudahnya para ulama, baik dulu ataupun sekarang, melakukan kerja untuk mengeluarkan fatwa-fatwa keagamaan. Makanya orang yang punya hak untuk berfatwa itu tidak sembarangan orang. Yang punya kemampuan untuk memberikan fatwa itu harus betul-betul menguasai banyak ilmu pengetahuan. Bukan hanya usul fikih, hadisnya juga harus tahu. Tafsirnya harus tahu. Fikihnya juga harus tahu, biar dia tidak keliru. Makanya persyaratan menjadi mufti itu berat ya, tidak mudah. Karena itu ulama-ulama di Nahdlatul Ulama tidak menyebut keputusan Basul Masail itu sebagai fatwa, karena para kiai kita itu memandang bahwa dirinya tidak punya kecakapan untuk berfatwa. Itu bentuk ketawaduan dari para ulama-ulama yang setiap hari bergelut dengan kitab-kitab yang seperti ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu yuwaffiquna ila ma fihi khairul Islam wal muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.